Ada yang harus menghilang, tapi bukan ghosting. Halo Soldier, jumpa lagi. Bersama saya Zerosan. Kali ini, saya akan membagikan tips duel dengan kelas Poltergeist di Battle Royale. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Assalamualaikum. Baiklah, setelah beberapa waktu yang lalu, saya pernah membahas tentang kelas Poltergeist ini. Dan sekarang, saya akan membahasnya kembali, tapi hanya membahas untuk pertarungan jarak dekat gunakan Poltergeist. Ini untuk teman-teman pemula, yang mungkin masih kebingungan, kapan, dan bagaimana waktu yang tepat untuk duel, ketika gunakan kelas ini. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi, inilah tips dan trik ala Zerosan. Kita akan bahas, yang tidak boleh dilakukan terlebih dahulu, ketika gunakan Poltergeist ini. Perhatikan. Jika ingin gunakan Poltergeist, usahakan, hindari menyerang musuh, secara berhadap-hadapan seperti ini. Jika berhadapan langsung seperti ini, musuh akan melihat kita, karena, kelas Poltergeist akan kembali normal, atau terlihat lagi, jika kita melakukan gerakan memukul, atau menembak. Apalagi, jika jarak seperti ini, dan jika musuh bergerak lincah, dan kita lambat, bisa jadi, justru kita yang akan kalah. Jika ingin cara yang benar, ketika berhadapan seperti ini, simak video ini sampai habis, karena akan saya bahas nanti. Lalu, hindari menembak, ketika sedang gunakan Poltergeist, dan keluar cahaya seperti ini. Lalu, jika ingin menembak, atau menyerang, lakukanlah, ketika sebelum, atau sesudah cahaya ini keluar. Karena, cahaya ini, akan terlihat oleh musuh, dan, bisa menjadi penanda keberadaan kita. Tapi, kecuali di saat-saat terdesak, kita bisa lakukan serangan, tanpa pedulikan cahaya ini. Dan mari, kita bahas, teknik dan strategi, untuk pertarungan jarak dekat. Perhatikan. Jika duel dengan gunakan Poltergeist ini, kalian, tidak bisa asal tembak saja, tapi, lakukan strategi ini, sebelum menembak. Perhatikan. Di saat kalian, ingin menembak, ambillah posisi, di belakang, pinggir, atau, posisi yang berlawanan dengan musuh. Jika sudah ambil posisi, lalu, tembaklah dengan cepat. Dengan cara ini, biasanya, akan membuat musuh kebingungan dengan keberadaan kita, sewaktu bertarung jarak dekat. Dan, jika ingin lebih lengkap lagi, mari, simak tips, dan trik berikut ini. Jika ingin gunakan Poltergeist, untuk pertarungan jarak dekat, perhatikan, teknik dan strategi ini, lalu, kita akan bahas. Tunjukkan eksistensi kalian. Anjing, kurang ajar sianya. Yes. Wayai, wayai. Goblok kaget depan mata. Meluncur.
Jika tiba-tiba, musuh menembaki, dan terus menggempur kita dari belakang seperti ini, cukup tetap tenang, dan dengan cepat bergeraklah. Dan di saat bergerak ini, cepat gunakan poltergeist, dan ambil posisi yang musuh tidak bisa menduga keberadaan kita, lalu, serang musuh, dan ambil winner kalian. Lalu, jika sedang gunakan kendaraan, dan ingin duel, pertama, jika bisa, tabrak terlebih dahulu musuh tersebut. Lalu, keluar dengan cepat, dan bukalah serangan kalian. Tapi, jika musuh lolos dan menyerang kita, tetap tenang, tunggu musuh mendekati kita, dan lakukan ini. Sebelum dekati musuh, segera gunakan poltergeist kalian. Lalu, dekati musuh. Usahakan, ketika menembak, kalian berada tepat di belakang musuh seperti ini, dan akhiri permainannya. Lalu, jika musuh gunakan kelas clown, lakukan ini, perhatikan. Usahakan, hindari dogi dari clown ini, hindari. Putari tempat kalian, ini bertujuan, untuk mengulur waktu, agar musuh ini, datang mendekati kita. Lalu, jika merasa sudah cukup, segeralah gunakan poltergeist kalian, dan cari musuh ini, dan jangan tembak dogi dari clown ini. Tapi, biarkan saja dan fokuskan cari musuh ini saja. Ingat, jika musuh tepat di depan kita seperti ini, ambil posisi ke belakang musuh, dan tembak dengan cepat. Jika kalian menyerang dari atas seperti ini, lakukan ini. Jika akan bertarung jarak dekat, perhatikan. Sewaktu meluncur, perhatikan posisi musuh, lalu mendaratlah di belakang musuh. Dan, ketika mendarat ini, sewaktu menginjak tanah, segeralah, gunakan poltergeist seperti ini. Dengan cepat dan senyap, tembaki musuh di depan, yang sedang berlari, dan tidak mengetahui kehadiran kita. Bagaikan kehadiranmu, yang tidak pernah diketahui oleh si dia, dan diabaikan. Lalu, jika ingin menyerang dengan senyap, kejutkan musuh dengan poltergeist. Lakukan ini, perhatikan. Enemy spotted. Why are you running? Jika kalian melihat musuh dan ingin lakukan serangan senyap dengan poltergeist ini, lakukan ini. Sewaktu melihat musuh, segera jongkok dan biarkan musuh mendekat. Lalu, jika musuh sudah dekat, dengan cepat hampiri musuh dan sambil gunakan poltergeist kalian seperti ini. Lalu, serang dengan cepat, jangan biarkan musuh menembak. Jangan kasih menyerang balik, jangan kasih kendor, dan jangan kasih cinta serta belayanmu. Dan lakukan ini, jika kelas poltergeist sudah terlanjur dipakai, dan di depan ada musuh, lalu ingin menyerangnya, perhatikan. Why are you running? Why are you running? Jika sudah terlanjur menggunakan poltergeist ini, lalu di depan atau sekitar kalian ada musuh dan ingin menyerangnya. Jangan tembak dulu, tapi cukup dekati dan ambil posisi belakang musuh seperti ini. Ini bertujuan, jika poltergeist kembali normal, dan kita terlihat lagi, di sini, kita sudah berada di belakang musuh, dan tinggal kita serang musuh dari belakang dengan cepat. Lalu, seperti saya katakan di awal tadi, jika ingin bertarung jarak dekat, secara berhadap-hadapan dengan musuh,
ketika kita gunakan poltergeist ini, lakukan cara ini, perhatikan. Okay. Apaan tuh? Tunjukkan eksistensi kalian. Nggak usah mundur, nggak usah lebih. Kok nggak ada? Jika duel secara berhadapan seperti ini, apalagi dengan jarak musuh agak jauh seperti ini, saat mengejar musuh, pandangan kalian jangan hanya fokus ke musuh saja. Tapi, perhatikan musuh, biasanya, dengan musuh selalu mengambil jarak agak jauh, akan ada jebakan dari kelas Trap Master seperti ini. Jika seperti ini, jangan kejar, jangan dekati musuh lagi, tapi, segera berhenti, dan bidik, atau skop musuh, lalu tembak dengan cepat. Dengan jarak seperti ini, kalian harus gunakan skop jika menyerang musuh, agar peluru masuk semua ke musuh, tidak banyak rip M. Dan, jika berhadapan langsung seperti ini, selagi gunakan poltergeist, ambil jarak yang dekat dengan musuh, dan gempur musuh di depan kita dengan cepat. Jangan pernah takut untuk mencoba dan menggunakan setiap kelas-kelas yang ada. Jangan pula hanya bergantung pada satu kelas saja. Mempunyai satu kelas favorit itu sah-sah saja, tapi lebih bagus lagi jika kita menguasai semua kelas-kelas yang ada. Silakan kalian coba dan terapkan dalam permainan kalian, khususnya untuk pengguna kelas poltergeist dan untuk teman-teman pemula seperti saya. Baiklah, itulah tips kali ini dari saya, semoga bermanfaat dan semoga cocok dengan kalian semua. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.